Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Balkis dari kelas TBIN 5A, nomor induk mahasiswa 12210193036. Alamat rumah saya di Wonodadi, Blitar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam analisis data statistik. Di dalam analisis data statistik terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan sistematis, terencana, dan menggunakan konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif. Yang kedua adalah data. Data itu adalah sesuatu yang digunakan dan dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu. Data dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu adalah data dinyatakan dengan kata-kata dan kalimat, sedangkan kuantitatif itu dinyatakan dengan dalam bentuk angka. Data kuantitatif dibagi menjadi 4 lagi, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk istilah yang ketiga adalah variabel. Apa sih variabel itu? Variabel itu adalah sesuatu yang beragam atau bervariasi. Variabel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tergantung dan bebas. Kalau tergantung itu dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi dan dapat berdiri sendiri. Istilah yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang digeneralisasi hasil penelitian, kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang kelima adalah analisis data. Apa sih analisis data itu? Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Analisis data ada dua macam, yaitu analisis data deskriptif dan data inferensial. Analisis data deskriptif itu menekankan pada pembahasan data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Kalau inferensial itu adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Istilah yang keenam adalah metode analisis data. Metode analisis data ada dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik itu adalah analisis data dengan menggunakan parameter tertentu. Contohnya adalah mean dan median. Yang kedua adalah non-parametrik, yaitu analisis data tanpa menggunakan parameter tertentu. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis terdapat dua macam, yaitu hipotesis nihil dan hipotesis kerja. Hipotesis nihil berarti tidak ada hubungan antar variabel. Yang kedua atau hipotesis kerja itu berarti hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Istilah yang kedelapan adalah uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Selanjutnya adalah signifikansi. Kita tahu bahwa signifikan itu meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikansi berarti hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diperlakukan pada populasi. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka berarti sampel tidak berlaku pada populasi. Istilah selanjutnya adalah probabilitas. Probabilitas itu adalah peluang munculnya kejadian. Selanjutnya adalah kurva nol. Apa sih kurva nol itu? Kurva nol itu menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan H0. H0 itu sendiri adalah hipotesis nol. Selanjutnya adalah degree of freedom. Degree of freedom itu adalah derajat ketergantungan, banyaknya observasi dan variabel independen. Istilah yang terakhir adalah SPSS. SPSS ini singkatan dari Statistical Product and Service Solution. SPSS ini adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Software ini dibuat oleh mahasiswa dari Stanford University pada tahun 1968. SPSS adalah software yang sangat digandrungi dan banyak digunakan oleh para peneliti. Secara singkat, langkah dari mengolah data dengan menggunakan software ini adalah input data, proses data, dan muncullah sebuah output data. Demikian beberapa istilah dalam analisis data
statistik. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.